Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, kali ini kita mau membahas kelanjutan dari akuntansi perbankan syariah di bab 2. Di bab 1 sebelumnya kita sudah bahas tentang perbedaan antara akuntansi perbankan syariah dengan akuntansi konvensional. Nah, selanjutnya di bab 2 kita akan mempelajari tentang persamaan akuntansi perbankan syariah. Nah, sama halnya dengan persamaan pada umumnya, persamaan dasar akuntansi pada umumnya, jadi persamaan akuntansi perbankan syariah pun merupakan keseimbangan ya, dari kata persamaan berarti harus sama dengan, berarti seimbang. Seimbang antara sisi kiri atau biasanya sisi kiri itu aset dan sisi kanan adalah kewajiban dan ekuitas gitu ya. Nah, kalau yang persamaan dasar akuntansi pada umumnya kan harta sama dengan utang plus modal. Kan ya, sisi kirinya harta, sisi kanannya utang plus modal. Nah, sama halnya dengan persamaan akuntansi perbankan syariah, harus seimbang juga antara sisi kiri dengan sisi kanan. Nah, paradigma yang dibangun dalam persamaan dasar akuntansi perbankan syariah, nah, ya, ini adalah al-falah. Ini sudah dibahas di bab 1 kemarin ya, ketika kita membahas tentang perbedaan akuntansi perbankan syariah dengan akuntansi konvensional. Nah, paradigma yang dibangunnya adalah al-falah. Al-falah itu apa? Al-falah itu sejahtera ya antara material sama spiritualnya atau sama ukhrawinya, jadi dunia akhiratnya. Jadi al-falah, jadi kita berharap sejahtera secara duniawi dan selamat juga secara ukhrawinya atau secara akhiratnya gitu ya. Jadi berdasarkan paradigma al-falah itu ya dengan hukum pasangan. Sama halnya seperti ada debit dan kredit ya. Misalnya ada material berarti seimbang dengan spiritualnya. Ya, kalau di dunia ini kita mendapatkan keuntungan dari hasil bertransaksi secara syariah ya, begitupun di akhiratnya kita selamat. Material pasangannya dengan spiritual ya, harus sama, harus seimbang antara material dengan spiritual. Nah, itu yang diharapkan dalam paradigma yang dibangun dalam akuntansi perbankan syariah. Duniawi, nah duniawi ini harus seimbang dengan ukhrawinya, ukhrawi atau akhiratnya itu ya, duniawi dan dunia dan akhiratnya. Berarti kalau kiri seimbang dengan sisi kanan. Laki-laki ada perempuan. Siang berarti malam. Nah, ini hukum pasangan yang juga diterapkan dalam akuntansi perbankan syariah. Ada debit berarti ada kredit. Kita lanjutkan. Nah, dari akuntansi perbankan syariah ini persamaannya itu tidak lepas dari yang namanya akad. Ya, ini yang ada di perbankan syariah itu yang membedakan dengan konvensional adalah adanya akad. Akadnya ini funding lending itu baik bank umum maupun konvensional, kegiatan utamanya ada dua, funding lending, menghimpun dana dari masyarakat, setelah terhimpun kemudian di lending atau disalurkan lagi kepada masyarakat. Nah, sama halnya di perbankan syariah juga demikian. Nah, ada akad-akad yang diterapkan di perbankan syariah ya, di funding dan lending itu untuk akad yang berhubungan dengan funding atau penghimpun dana. Nah, ada dua kelompok akad dalam funding, ada akad titipan dan akad perkongsian ya. Akad titipan ini contohnya biasanya dalam bentuk tabungan wadiah ya, menggunakan akad wadiah, sedangkan perkongsian menggunakan akad mudharabah dan akad musyarakah. Nah, untuk akad wadiah ya, ini nantinya berpengaruh terhadap bank syariah, itu akan menjadi kewajiban bagi bank, utang ya. Seperti hanya kalau kita nabung atau buka rekening di bank, kemudian kita nabung, nah oleh bank itu titipan kita akan dianggap sebagai utang. Ya, di bank umum pun demikian, sama dianggap sebagai utang jangka pendek. Ya, makanya kalau di buku tabungan kita, kalau kita nabung, pas dicetak buku tabungannya, itu catatannya ada di sebelah kredit. Nah, karena buku tabungan itu milik bank, jadi catatannya pun milik bank. Jadi oleh bank dianggap sebagai utang. Kalau kita ngambil atau kita narik tunai, maka jumlah tarikannya akan dicatat di sebelah debit. Jadi dianggap oleh bank itu bahwa utangnya berkurang gitu. Makanya disimpannya di sebelah debit. Nah, pun di perbankan syariah yang menggunakan akad wadiah itu akad titipan ya, ini akan menjadi kewajiban bagi bank. Nah, contohnya produknya misalnya tabungan wadiah ya. Misalnya tabungan wadiah atau ada giro wadiah. Nah, ini contoh produk yang ada
dalam kelompok titipan ya dengan menggunakan akad wadiah. Nantinya akan menjadi kewajiban bagi bank. Nah, kemudian kalau yang akadnya kelompok perkongsian ya atau kerjasama, kongsi itu bekerja sama atau syirkah atau bagi hasil di dalamnya nanti yang mengharuskan bank membagi hasil. Akad yang dipakainya itu adalah akad mudharabah dan akad musyarakah. Nah, akad mudharabah ini akan menghasilkan dana syirkah temporer. Ya, dana syirkah temporer itu dana yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh pemiliknya. Tuh. Ini akad mudharabah. Nah, kalau akad musyarakah ini lebih ke menjadi ekuitas atau modal yang tidak bisa diambil. Ya. Untuk akad mudharabah ini contoh produknya misalnya ada tabungan mudharabah. Kemudian ada giro mudharabah. Ya, atau ada juga deposito mudharabah. Deposito mudharabah. Nah, pokoknya kalau yang sifatnya, kalau jenisnya wadiah, ya baik tabungan maupun giro, ini akan menjadi kewajiban bagi bank, ya menjadi utang bank, maksudnya ke kewajiban. Tapi kalau tabungan atau giro atau deposito yang sifatnya mudharabah, ya, yang mudharabah itu mengharuskan bank itu membagi hasil, ya, jadi hasil yang didapat oleh bank harus dibagikan lagi ke nasabah yang memiliki simpanan ini. Gitu, simpanan jenis ini. Jadi kalau tabungan giro bentuknya mudharabah, ini maksudnya ke dana sedekah temporer. Ya, dana sedekah temporer. Ingat, kalau yang jenisnya mudharabah baik tabungan maupun giro ataupun deposito itu masuknya ke dana sedekah temporer, sedangkan kalau tabungan atau giro yang sifatnya wadiah atau yang jenisnya wadiah ini akan menjadi kewajiban bagi bank. Karena apa? Karena kalau yang sifatnya wadiah bank tidak harus membagi hasil, tidak harus memberi, apalagi bunga kan jelas tidak ada bunga, tidak mengharuskan bank membagi hasil, melainkan bank bisa memberikan bonus kepada nasabah, ya. Dan sifatnya bonus itu tidak wajib, bisa dan nasabah pun kalau jenisnya bonus tidak punya kewenangan atau hak untuk menuntut diberikan bonus. Gitu. Nah, sedangkan kalau yang bentuknya dana syirkah temporer seperti mudharabah, ini tabungan mudharabah, ini nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari dana yang disimpannya di sini kemudian dikelola oleh bank dan menghasilkan keuntungan. Nah, si keuntungan itu nanti harus dibagi hasil dengan nasabah yang memiliki simpanan ini. Ya. Nah, ini maksudnya dana syirkah temporer. Kenapa dana syirkah temporer? Jadi sewaktu-waktu bisa diambil dana ini, makanya disebut dana syirkah temporer atau dana syirkah sementara gitu ya. Nah, kemudian kalau yang kelompok lending atau penyalur ya setelah dihimpun nih dengan akad-akad ini, ada yang punya tabungan wadiah, ada yang punya giro wadiah, ada yang punya tabungan mudharabah, ya. Kan sudah terkumpul nih di funding, dihimpun oleh bank. Ini agar menghasilkan keuntungan oleh bank ini tidak disimpan begitu saja, tidak dibiarkan begitu saja, tetapi disalurkan kembali ke siapa? Ke nasabah atau ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, bentuknya, nah kalau di konvensional itu hanya satu kan, sudah dijelaskan di bab 1, ya, hanya kredit judulnya gitu ya, kredit dengan pinjaman uang dengan bunga gitu. Mau apapun bentuknya, pokoknya akadnya itu pinjaman dengan bunga sekian. Nah, kalau di bank syariah, lendingnya itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok jual beli, kelompok sewa, kelompok syirkah. Dan nanti ada lagi selain yang utama ini ada yang berbasis fee atau upah ya, berbasis fee misalnya syar, rahan, kod, hawalah, hiwalah, jualah. Nah, itu contoh untuk yang jenis berbasis fee. Nah, untuk yang tiga kelompok utamanya dalam lending ini, misalnya jual beli contohnya ada murabahah, ya, ada salam, ada istisna. Nah, ini kelompok jual beli, ada 3 jenis yang biasa dipakai di bank syariah, murabahah, salam, istisna. Murabahah
Ini jual beli dengan tambahan keuntungan disepakati. Ya, jadi harga awalnya harus diketahui oleh nasabah. Misalnya barang A itu harga belinya 5.000, kemudian oleh bank akan dijual sebesar 7.000. Nah, si nasabah itu pun mengetahui bahwa memang harga asalnya adalah 5.000 dan disepakati oleh kedua belah pihak akan dijual dan dibeli dengan harga 7.000. Gitu. Salam, ini jual beli pesanan, istisna juga jual beli pesanan. Bedanya kalau salam ini dibayar di muka uangnya semuanya. Kalau istisna ini bisa diangsur. Ya, tapi sama-sama jual beli pesanan salam dan istisna. Nanti pembahasan lebih lanjutnya di bab yang lain ya, terutama ini di pelajaran layanan lembaga keuangan syariah tentang produk-produk syariah. Nah, untuk kelompok sewa ini ada dua, ada ijaroh ya, dan ada IMBT. IMBT atau ijaroh muntahiya bitamlik ya. Ijaroh ini kalau ijaroh ini sewa biasa ya, seperti hanya leasing gitu. Cuman tidak ada bunga di sini. Akadnya ijaroh sewa gitu. Nanti ada namanya penghasilnya itu pendapatan ijaroh, pendapatan sewanya ya. Kemudian kalau IMBT ini ijarah mutahibi tamlik, jadi sewanya itu nanti bisa diakhiri dengan perpindahan kepemilikan. Jadi bisa dibeli oleh si penyewa di akhir masa akad. Misalnya akad 5 tahun untuk sewa kendaraan, setelah 5 tahun ini bisa dibeli oleh si penyewa. Kemudian untuk sirkah atau kerjasama atau perkongsian, ya ini bentuknya seperti mudorobah, ya mudorobah, ya musyarakah, muzaroah, dan musakoh. Ini bagi hasil ya, bentuknya syirkah namanya kerjasama kan berarti nanti harus ada bagi hasil, harus dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing. Mudharabah, musyarakah, muzaroah sama musakoh. Nah ini bentuk penyalurannya ya. Nah kembali kita ke topik utama, ke pembahasan utamanya itu adalah tentang persamaan akuntansi perbankan syariah. Nah dari yang funding ini tadi sudah dibagi menjadi akad wadiah, akad mudharabah sama akad musyarakah, nanti akan menghasilkan sebuah persamaan dasar akuntansi. Nah, tadi kan ada yang membedakan nih, dana syirkah temporer. Nah, ini yang membedakan antara persamaan akuntansi bank umum dengan, atau persamaan akuntansi secara umum dengan persamaan akuntansi syariah. Adanya dana syirkah temporer. Jadi, persamaan akuntansi syariah akan menjadi aset sama dengan kewajiban ditambah dana syirkah temporer ditambah ekuitas. Jadi, ada yang membedakan ini, ada dana syirkah temporer. Kalau yang umum kan harta atau aset sama dengan utang plus modal gitu kan ya, atau aset sama dengan kewajiban plus modal. Nah ini ada tambahannya kalau yang akuntansinya syariah, ada dana syirkah temporer atau dana yang bisa diambil sewaktu-waktu oleh pemiliknya. Tapi ini bisa dipakai oleh bank atau oleh lembaga ya, sehingga nanti akan menghasilkan keuntungan. Kalau dapat untung berarti harus dibagikan juga ke si nasabah atau si pemilik rekening dari produk ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas contoh saja. Ada 2 soal nih saya sudah sediakan. Sebenarnya di video sebelumnya udah agak lama juga saya sudah membahas tentang persamaan dasar akuntansi perbankan syariah, cuman memang belum sampai ke contoh soal yang persamaannya menerapkan dalam bentuk persamaan dasarnya seperti ini. Seperti halnya di persamaan dasar akuntansi pada umumnya, gitu kan ya, ada hak sama dengan utang, kemudian nanti dimasukkan ke dalam kolom seperti ini, gitu kan ya. Nah, jadi nanti boleh ditambahkan saja pembahasan yang dari video sebelumnya ke sini yang lebih lengkapnya. Nah, kita bahas soal yang pertama, contoh soal yang pertama. Berikut data aset, kewajiban, dan dana syirkah temporer yang dimiliki oleh Bank Syariah Ma'arif. Ada aset, ada kewajiban, ada dana syirkah temporer, atau biasa disingkat dengan DST ya. Nah, berdasarkan data tersebut, berapakah nilai ekuitas Bank Syariah Ma'arif? Nah, ini gampang saja tinggal masukkan ke dalam persamaan ini ya. Aset sama dengan kewajiban, ditambah dana syirkah temporer, ditambah ekuitas. Tinggal masukkan saja ke sini. Misalnya aset, berarti aset adalah 500 juta. Samakan saja dengan ini. Oke. Tinggal ditambahkan. Nah, ini harus sama dengan kewajibannya berapa? Kewajibannya 100 juta. Kemudian DST-nya
Dan hasilkan temporernya 100 juta, kemudian ditambah dengan ekuitas. Nah, ini mudah saja, tinggal ini ditambahkan 3, harus 500 juta gitu kan ya. Berarti 100 sama 100, 200, biar jadi 500, berarti ekuitasnya berapa? Ya, 300 juta. Ini gampang ya. Berarti ini hasilnya adalah 300 juta. Oke, ini adalah jawabannya. Ya, ini memang mudah kalau seperti ini ya. Tapi kalau tidak dikerjakan atau tidak dibahas, kadang bingung juga gimana. Ya, kadang-kadang mungkin masih bingung gimana caranya. Ini kan gampang, tinggal masukin saja ke rumus ini. Seperti itu ya. Jadi kalau ditanyakannya berapa kewajiban, kalau ininya kosong, tinggal masukkannya seperti ini. Atau kita bisa buat sendiri rumusnya. Gitu, bikin rumusnya dibolak-balik saja. Gitu ya. Kewajiban sama dengan berarti aset dikurangi dengan hasil temporer dan seterusnya. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita membahas soal yang lebih aplikatif lagi ya. Kita masukkan ke dalam bentuk persamaan seperti ini. Seperti halnya dulu, kalau kita mulai belajar persamaan dasar akuntansi, kita masukkan ke dalam kolom seperti ini kan ya. Nah, ini ada soalnya, cermati transaksi yang terjadi pada Bank Syariah Mari pada bulan September 2020 berikut ini. Ini ada 11 transaksi yang harus kita catat ke dalam persamaan dasar akuntansi perbankan syariah. Ya, tetap dengan menggunakan akun ini, tetap dengan menggunakan rumus ini, rumus persamaan akuntansi ini, akuntansi perbankan syariah. Oke, kita mulai. Nomor 1, dibeli kendaraan secara tunai 300 juta. Oke, dibeli kendaraan secara tunai berarti kas kita berkurang ya. Oke, kita kasih tanda kurung sebesar 300 juta. Oke. Kemudian harus, karena ini berpasangan ya, namanya persamaan dasar, berarti sisi kiri sama sisi kanan harus balance atau harus seimbang. Sama halnya dengan akuntansi pada umumnya ya, ketika kita membuat persamaan dasar akuntansi, sisi sebelah debit harus sama dengan jumlah sisi sebelah kredit. Makanya saya kasih warna yang berbeda. Ini yang sebelah debit, sebelah kiri warna biru ini, dan yang merah ini kelompok kredit gitu ya. Jadi jumlah yang biru ini harus sama dengan jumlah yang merah ini. Makanya ketika ada pengurangan atau penambahan sebelah debit, ya di sebelah kreditnya, kalaupun tidak ada pengurangan atau penambahan, tetap harus sama. Gitu ya. Nah ini kasnya berkurang. Terus apalagi yang terpengaruh selain kas? Karena kita membeli kendaraan, berarti kita jadi punya kendaraan. Ya, kendaraan. Berarti tinggal tambahkan di sini. Kasnya berkurang 300.000, tapi harta yang lain kita bertambah berupa apa? Berupa kendaraan sebesar 300 juta. Nah, tapi kan tetap sama kan kalau dijumlahkan ini sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri ini min 300 ditambah 300 kan berarti 0 kan ya. Ini juga mesti 0 jumlahnya. Gitu ya. Jadi ini tidak mempengaruhi sisi sebelah kredit, tapi syaratnya itu tetap harus seimbang antara jumlah sisi debit dengan sisi kredit. Kemudian tas yang tanggal 2, dibeli peralatan kantor secara tunai 100 juta. Berarti membeli peralatan secara tunai berarti kita mengeluarkan uang. Berarti uangnya berkurang sebesar 100 juta. Ingat, posisikan kalau kita mengerjakan akuntansi, posisikan kita sebagai pemilik perusahaan ini. Berarti kita sebagai pencatat atau akuntan dari Bank Syariah Ma'arif gitu ya. Jadi ketika ada transaksi membeli peralatan kantor, peralatan kantor misalkan meja, kursi, lemari gitu, secara tunai, berarti kan kita mengeluarkan uang. Berarti uang kita berkurang atau uang perusahaan kita berkurang senilai 100 juta. Kemudian kita jadi punya peralatan kantor senilai 100 juta. Oke. Sudah sampai sini ya. Kalau ini terpengaruhnya hanya sebelah debit saja. Ada satu harta yang berkurang dan satu harta lain bertambah. Kita lanjutkan transaksi yang tanggal 3. Diterima setoran deposito mudharabah dari siapa ini? Dari nasabah, gitu ya. Diterima setoran deposito, yang namanya diterima berarti kan kasnya bertambah.
Berapa? Ini 30 juta. Oke. Nah, berarti yang lainnya mana? Karena ini kan pasangannya apa? Ketika ada penerimaan setoran dari deposito dari nasabah berupa deposito mudharabah. Nah, ingat kalau deposito mudharabah ini masuknya ke dalam dana syirkah temporer. Nah, yang tadi sudah dibahas. Nah, yang baik tabungan maupun giro atau deposito yang bentuknya mudharabah ini masuknya ke dalam kelompok dana syirkah temporer. Tapi kalau tabungan atau giro yang sifatnya wadiah, ya, ini masuknya ke dalam kewajiban atau utang. Berarti transaksi ini, nah transaksi yang tanggal 3 ini deposito mudharabah ini masuk ke dalam dana syirkah temporer. Kita menerima setoran nasabah yang nabung, ya, yang membuka rekening deposito. Berarti kan kita menerima uang sebesar 30 juta, kemudian dana syirkah temporernya juga bertambah, ya, sebesar 30 juta. Jadi modal kita pun bertambah gitu ya, tapi sifatnya sementara, makanya dana syirkah temporer nggak masuk ke ekuitas karena ini sewaktu-waktu bisa diambil, mungkin depositonya berapa bulan gitu. Kalau misalkan depositonya 3 bulan, berarti setelah 3 bulan akan diambil oleh si pemilik. Oke. Selanjutnya tanggal 4 diterima setoran tabungan wadiah. Nah, ini kalau wadiah berarti masuknya ke kewajiban tabungan wadiah. Gitu ya. Nah, ini kolom ini bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan ya. Ini tersediakan seperti ini. Oke, tanggal 4 berarti kasnya bertambah sebesar 10 juta karena kita menerima setoran dari nasabah yang membuka rekening tabungan wadiah. Oke. Berarti di sini masuknya nih nulisnya. Bertambah juga kewajiban kita terhadap nasabah 10 juta. Oke, beres. Oke, transaksi selanjutnya tanggal 5. Ya, tanggal 5 ini dibayar tunai pembiayaan mudharabah kepada nasabah. Ya, kepada mitra usaha. Nah, oke. Nah, kalau pembiayaan mudharabah ini bentuknya itu kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak itu menyerahkan modal 100% ya kalau mudharabah, dan satu pihak lain, dalam hal ini misalnya nasabah, itu hanya mengelola. Nah, dalam hal ini kalau dibayar tunai berarti kita menyerahkan kas ya kepada mitra usaha, kepada nasabah untuk dikelola gitu sebesar 400 juta. Nah, berarti ketika kita mengeluarkan uang atau kan yang dibayar nih, dibayar tunai berarti kas kita berkurang sebesar 400 juta. Oke. Nah, berarti lawannya apa atau pasangannya apa? Pasangannya berarti pembiayaan mudharabah, bukan dana syirkah temporer ya. Kalau dana syirkah temporer ini dalam bentuk tabungan giro deposito mudharabah gitu yang bisa diambil sewaktu-waktu. Tapi kalau pembiayaan mudharabah ini kalau bentuknya perkongsian itu ada jangka waktunya khusus setahun 2 tahun gitu. Nah, berarti ini pasangannya adalah ini. Pembiayaan mudharabah bertambah sebesar 400 juta. Oke. Gitu ya. Ternyata transaksi tanggal 6 diterima kas hasil penjualan atau penerbitan apa ini? Penerbitan saham ya sebesar 400 juta diterima. Oke. Dari kata kuncinya diterima pun berarti kas kita bertambah berapa? 400 juta. Berarti pasangannya apa? Ini diterima kas hasil penjualan atau penerbitan saham. Nah, berarti ini kasnya bertambah, kemudian pasangannya apa? Pembiayaan mudharabah bukan, peralatan kendaraan ini juga bukan, jelas, kewajiban wadiah bukan, kewajiban obligasi ijarah juga bukan, dana syirkah temporer bukan. Nah, ini maksudnya ke ekuitas. 400 juta sama dengan yang ini. Jadi kita menerbitkan saham, ya kemudian ada yang membeli saham kita, berarti kan kas kita bertambah ketika menerima hasil penjualannya. Kemudian modal kita pun bertambah. Kemudian tanggal 7 dibayar gaji karyawan sebesar 100 juta dibayar, berarti mengeluarkan uang, berarti kasnya berkurang sebesar 100 juta. Nah, pasangannya apa? Nah, kan harusnya kalau di jurnal umum itu kan beban gaji sama kas kan ya, kasnya kredit. Ini kasnya kredit nih, kalau berkurang berarti kan kredit.
Nah, kalau di persamaan dasar ini langsung mengurangi modal, gitu ya. Kalau mendapatkan hasil penjualan atau keuntungan atau pendapatan itu masuk ke modal juga, menambah modal. Pembayar beban berarti mengurangi modal. Oke. 100 juta ya, 100 juta sama berkurang. Kasnya berkurang, modal pun berkurang. Oke, tanggal 8. Dibayar beban listrik dan telepon 20 juta. Ini juga sama. Kasnya berkurang, 20 juta. Modal pun berkurang. Sebesar 20 juta. Tanggal 9, diterima kas dari penerbitan obligasi ijaroh. Oke, diterima kas, berarti kasnya bertambah sebesar 500 juta. Oke, pasangannya apa? Pasangannya adalah kewajiban obligasi ijaroh. Sama dengan yang ini, 500 juta. Ya, obligasi itu kan surat utang ya. Kita menerbitkan surat utang atau obligasi ya berbentuk saham, berbentuk surat berharga dari bentuk obligasi, kemudian ada yang beli, gitu kan ya, obligasi kita. Obligasi kan pengakuan utang ya, berarti kita mengakui bahwa kita punya utang terhadap si pembeli obligasi gitu. Ada yang beli itu obligasinya, berarti kan kas kita bertambah 100 juta. Di sisi lain kita juga jadi punya kewajiban atau utang gitu ya ke si pembeli obligasi ini sebesar berapa? 500 juta. Ini kewajiban obligasi ijaroh. Ijaroh itu sewa. Kemudian tanggal 10-nya diterima pendapatan margin murabahah sebesar 100 juta. Oke, diterima kata kunci untuk penambah kas. Berarti kasnya bertambah sebesar 100 juta. Kemudian pasangannya adalah penambah modal ya. Hampir sama dengan beban posisinya. Kalau beban berarti mengurangi modal, kalau pendapatan berarti menambah modal atau ekuitas. Terakhir, diterima pendapatan bagi hasil dari mitra usaha. Nah, diterima berarti kata kunci untuk penambah modal sebesar 50 juta. Pendapatan bagi hasil berarti ini juga menambah ekuitas, menambah modal. Nah, sudah beres sampai tanggal 11, ya, transisi tanggal 11. Nah, coba kita akan jumlahkan, kita cek apakah jumlahnya sama atau tidak, dan memang seharusnya sama jumlah sisi debit dengan jumlah sisi kredit. Kita coba jumlahkan dulu di bawah sini. Oke, kita tarik saja langsung. Oke, nah harusnya nih, jumlah yang biru ini semuanya harus sama dengan jumlah yang merah ini. Jumlah sisi debit dengan jumlah sisi kredit. Kita jumlahkan lagi. Oke, 970 juta sisi debit. Nah, kita sekarang cek, jumlahkan sisi kreditnya. Ya, sama ya. Sudah sama. Nah, berarti ini sudah betul ya, sisi debit dan sisi kredit. Berarti sama, sudah sesuai dengan persamaan dasar akuntansinya. Sisi kiri atau sisi kelompok harta, ini totalnya 970 juta. Begitupun sisi sebelah kanan atau yang terdiri dari kewajiban dan hasil temporer dan ekuitas adalah sama 970 juta. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan pembahasannya ke persamaan laba rugi ya. Ini baru persamaan akuntansinya. Setelah ini kita bahas persamaan laba rugi bank syariah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.